Studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah hingga kini terus berjibaku dengan mengeluarkan beragam jurus baru guna menjaga geliat aktivitas ekonomi nasional. Hal ini seiring dengan semakin kuatnya tekanan yang dihadapi baik dari dalam negeri seperti pertumbuhan ekonomi, deflasi, PMI manufaktur hingga kondisi ekonomi global. Tahun 2024 menjadi tahun penentu bagi Indonesia, mengingat saat ini adalah masa transisi kepemimpinan nasional, di mana setiap kebijakan yang diambil pemerintah Presiden Joko Widodo akan menjadi pijakan kuat bagi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat hasil perhitungan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2024 yang mencapai 5,05% secara tahunan. Angka pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,11%. S&P Global merilis Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur Indonesia bulan Juli 2024 sebesar 49,3. Level tersebut turun dibandingkan Juni 2024 yang berada pada angka 50,7. Dengan demikian, PMI Manufaktur Indonesia mengalami kontraksi untuk pertama kalinya sejak Agustus 2021. Atau setelah bertahan dalam level ekspansi selama 34 bulan berturut-turut. BPS juga mencatat deflasi kembali terjadi secara bulanan sebesar 0,03% di bulan Agustus 2024 dan tingkat inflasi secara tahun berjalan sebesar 0,87%. Dengan demikian, deflasi telah terjadi selama 4 bulan berturut-turut dari bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2024. Adapun penyumbang deflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sementara itu, jumlah pengangguran pada Februari 2024 mencapai 7,2 juta orang atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,82%. Jumlah pengangguran dari lulusan SMK tercatat paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, berikut ini kami sampaikan data bagaimana tren pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita lihat dari kuartal 1 tahun 2023 sampai dengan kuartal 2 tahun 2024. Seperti ini fluktuasinya memang sempat mencapai yang tertinggi 5,17% pada kuartal 2 tahun lalu. Namun turun hingga 4,94% di kuartal 3 tahun 2023, sempat naik lagi ke level 5,11% di kuartal 1 tahun 2024, namun di kuartal kedua tahun ini turun lagi menjadi 5,05%. Ini pergerakan secara tahunan, year on year. Berikutnya untuk surplus neraca perdagangan. Ini data dari Desember sampai dengan Juli 2024. Sempat mencapai level tertingginya dari Desember ke Maret 2024 itu 4,47 miliar dolar Amerika. Namun setelah itu April, Mei, Juni sampai dengan Juli tahun ini kinerja surplus neraca perdagangan kita cenderung mengalami tekanan ataupun turun terus. Begitu tercatat terakhir 0,47 miliar dolar Amerika di bulan Juli 2024. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, Jurus Jitu bangkitkan kembali ekonomi Indonesia. Kita sudah tersambung melalui Zoom ini bersama dengan Bapak Rian Kirianto, ekonom senior dan juga senior fakulti dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia LPPI. Selamat pagi, Pak Rian. Pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan dan sudah hadir juga ini Bapak Arief Satria Kurniagung, Ketua Bidang UKM, Koperasi dan juga Kewirausahaan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Selamat pagi, Pak Arief. Pagi Mas Pras, salam sehat. Salam sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Menarik, kita akan lihat bagaimana sih solusi yang bisa kita sampaikan begitu ya, paling tidak begitu menyikapi kondisi saat ini. Pak Arief sebagai pelaku usaha mungkin Anda bisa sedikit mereview nih dari kacamata Anda begitu terkait dengan ekonomi Indonesia saat ini seperti apa? Silakan. Iya, terima kasih Mas Pras. Kami dari HIPMI melihat pertumbuhan ekonomi walaupun saat ini masih kita relatif lebih baik ya dibanding negara lain di atas 5%, tapi kita melihat cenderung stagnan
Setelah itu kita juga saat ini menghadapi ancaman di mana jumlah masyarakat yang berpendapatan menengah, middle class income itu juga turun jumlahnya dari tahun 2019 sampai sekarang. Nah, memang menurut kami dari HIPMI ini kita membutuhkan sederetan kebijakan pemerintah yang komprehensif yang tentunya akan membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Setelah itu kita juga harus memikirkan dari sektor UMKM juga. Nah, kami dari HIPMI saat ini sedang dalam proses pembuatan peta jalan kewirausahaan menuju Indonesia Emas 2045. Karena ketika kita melihat Indonesia Emas 2045, tentunya menuju ke situ akan ada bonus demografi. Bonus demografi ini bisa menjadi keuntungan, bisa juga menjadi masalah buat kita. Nah, oleh karena itu kita juga melihat kewirausahaan atau entrepreneurship tentunya merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan perekonomian, karena tentunya dengan kewirausahaan itu akan menimbulkan atau membuka lapangan pekerjaan. Baik, itu dia entrepreneurship begitu yang terus diasah dari sektor UMKM yang bisa menjadi penopang roda ekonomi Indonesia. Pak Rian, kacamata seorang ekonom, melihat bagaimana dengan kondisi ekonomi. Tadi beberapa data sudah disampaikan, pertumbuhan ekonomi kita meskipun masih berada di level 5% tapi cenderung turun. Apalagi tadi neraca perdagangan kita pun juga cenderung mengalami tekanan ini, Pak Rian, silakan. Dalam pengamatan saya, memang selama kurang lebih 9-10 tahun terakhir, in average kita tuh tumbuh, menurut saya tumbuh pas-pasan. Ya, kalaupun 5% tapi 5, sekian, tapi dalam koridor atau batas bawah. Sehingga ini memberikan semacam sinyal kuat ke kita bahwa memang engine of growth kita itu optimum itu ya either 5,0 sampai 5,1. Kita tidak pernah secara rata mampu tumbuh, bahkan 5,2% pun nggak pernah ya secara average itu. Kembali tentu ini ada semacam quote unquote ya, ada semacam mispolicy atau kesalahan desain kebijakan. Kenapa sepanjang 9 tahun terakhir ya kita hanya mampu ngegas ekonomi kita tuh maksimal hanya 5,0, 5,1%. Sementara dibandingkan dengan peer kita, saya sebut aja 2 negara di belakang kita, Vietnam dan Filipina maksud saya, mampu tumbuh jauh di atas kita. Mereka secara rata dalam 2-3 tahun terakhir mampu tumbuh 6,5, bahkan Filipina mampu tumbuh 7%. Dan sama-sama kita menghadapi situasi yang kurang lebihnya sama. Kita kena pandemi COVID-19, kita juga terkena impact dari ketegangan geopolitik global dan sebagainya. Nah, kembali ke tadi, memang betul kalau Mas Ari menggunakan istilahnya agak sedikit kritik ya, stagnasi. Tapi mungkin orang yang beraliran positif menyebutnya bukan stagnasi, tapi stabil. Tetapi saya setuju dengan Mas Arif, kita menggunakan diksi stagnasi ya. Stagnasi artinya memang pertumbuhan ekonomi kita stuck di level 5%-an itu Mas Pras. Dan itu harus menjadi concern kita semua, tapi terutama dari para pengambil decision making atau para pengambil kebijakan. Ke depan tentu nggak boleh seperti ini lagi gitu. Menarik, kalau Anda bilang dalam 10 tahun terakhir lah kalau bisa dikatakan begitu ya, berarti ini ada salah ataupun mungkin ketidaksinkronan dari sisi kebijakan. Ini di bagian yang mana begitu? Bottleneck-nya di mana, Pak Rian? Nah, kita tahu ya Mas Arif, Mas Pras ya. Waktu pemerintahan yang sekarang itu kan dulu memberikan semacam promo yaitu akan membangun secara masif infrastruktur di seluruh Indonesia. Pertama catatan kritis kita adalah membangun infrastruktur itu resultnya atau hasilnya itu tidak serta-merta. Butuh waktu bertahun-tahun untuk kita memetik buah dari pembangunan infrastruktur fisik kita. Yang kedua, secara geografis kontinental Indonesia itu begitu luas sehingga pembangunan infrastruktur yang dikesankan masif itu sesungguhnya juga masih meninggalkan lubang-lubang. Dalam artian tidak semua titik-titik itu terhubung antar satu kota, antar satu pulau, antar satu kawasan. Sehingga PR ini masih berkelanjutan. Nah, itulah saya kira yang membuat kita stuck di kisaran 5%. Parallel on that, pada saat yang sama sesungguhnya sekalipun kita masih heavy di pembangunan infrastruktur, mestinya harus ada sektor-sektor ekonomi atau bidang-bidang usaha yang bisa segera kita petik hasilnya. Ya, terutama yang paling depan mata adalah manufaktur. Manufaktur itu sifat karakternya adalah padat modal, tapi juga padat karya.
Dan di industri manufaktur itu kita mendengar ada manufaktur besar, tapi juga ada manufaktur yang masuk kategori small medium enterprises itu, Oke. yang kelompoknya teman-teman Mas Arief. Nah itu yang nggak kurang di touch secara masif, secara kuat, sehingga ibaratnya mereka itu kapasitas pertumbuhannya, kapasitas pengembangannya tuh masih di bawah atau underutilized istilah saya Mas Bas. Oke. Nah ini flashback ya evaluasi kita terhadap perjalanan ekonomi kita sepanjang ya hampir dua periode pemerintahan ini ya gitu. Oke, sektor SME begitu kita akan lihat begitu seberapa jauh sih fokus dan juga harapan dari pelaku usaha. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Rian dan Mas Arief, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Baik pemirsa, masih berbincang bersama dengan Pak Rian Krianto, kemudian Mas Arief dari HIPMI. Nah, Mas Arief mungkin bisa dijelaskan, tadi sempat disinggung begitu ya, bahwa sektor UMKM memang ini menjadi salah satu sektor yang diunggulkan juga lah dalam menjadi buffer ya bagi perekonomian Indonesia di tengah kondisi kritis maupun ya di era stagnasi kalau Pak Rian katakan begitu untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Nah, lantas dari teman-teman pelaku usaha sendiri begitu yang mungkin fokus di UMKM, melihat bagaimana peluang, potensi, dan tadi keberpihakannya sudah sesuai harapan tidak sih? Silakan. Iya Mas Rian, jadi kalau kita ngelihat salah satu faktor yang mungkin bisa dibilang menyelamatkan kita dari COVID ya, itu adalah daya beli domestik yang masih cukup baik, dan itu mostly di UMKM gitu. Nah tapi saya juga sepakat tadi yang dibilang sama Pak Rian, memang yang jadi problem ya kalau menurut saya di anak-anak muda terutama saat ini kan untuk memulai usaha tuh menjadi UKM. Jadi mentalitinya itu pedagang. Padahal ada satu sektor ini IKM yang perlu juga kita tinggikan gitu. Jadi deindustrialisasi atau turunnya PMI Index itu berapa tahun terakhir ini sebenarnya karena mindset itu. Karena kebanyakan orang yang mulai berusaha mindsetnya adalah berdagang, bukan memulai menjadi produsen. Itulah sekarang juga kenapa kita sekarang jualan. Ada kebijakan hilirisasi segala macam karena berawal dari mindset. Nah, kami dari HIPMI, kami saat ini sedang berusaha untuk mendorong bagaimana caranya kurikulum kewirausahaan itu sudah bisa dimulai dari dini. Jadi start dari SD, SMP, SMA itu bagaimana caranya supaya jadi kurikulum wajib. Nah, kami sedang menggodok ini untuk kemudian diajukan juga ke Kemendikbud. Dan kemudian di tahun depan kita juga sudah memulai ada program di Universitas Kampus Merdeka. Jadi kita mau mulai merubah mindset anak-anak muda itu dari usia dini bahwa menjadi pengusaha itu nggak selalu harus menjadi pedagang, tapi kita juga harus menjadi produsen. Kurang lebih itu sih yang kami lakukan di HIPMI, Mas. Baik, nah kaitannya dengan skala industri misalnya PMI manufaktur begitu yang turun terus begitu. Nah mungkin datanya bisa ditampilkan begitu bahwa ini sejauh mana juga akhirnya bisa dirasakan terhadap dunia usaha untuk tren penurunan sejumlah indikator ini begitu kan. Kita tahu deflasi 4 bulan terakhir begitu, PMI manufakturnya juga turun terus ini Mas. Iya. Kalau deflasi memang kalau saya lihat kita harus mencermati juga ini satu sisi memang harga turun, tapi mungkin juga masyarakat ini menahan belanja gitu Mas. Oke. Nah kita juga harus lihat mungkin ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang belum match ya. Dan pemerintah mungkin harus consider juga ada beberapa kebijakan yang menurut saya mungkin perlu ditunda seperti kenaikan PPN menjadi 12% tuh Mas. Itu tentunya akan lebih memberatkan lagi bagi masyarakat dan buat pelaku usaha. Baik, 12% ini diharapkan ditunda begitu ya. Nah Pak Rian, dengan beberapa kondisi tadi, barometer ekonomi kita tadi ada pertumbuhan ekonomi, surplus neraca perdagangan kita, PMI manufaktur, terus indeks keyakinan konsumen juga begitu yang cenderung melemah. Anda melihat ini memang sudah di posisi sinyal kuning yang tengah menuju sinyal lampu merah kah, atau bagaimana Pak Rian? Sebetulnya ini menjadi semacam early warning ya, atau peringatan dini untuk ini nggak boleh berkelanjutan. Ya, berkelanjutan. Kita memasuki masa atau periode transisioner dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Tentu apa yang kita kerjakan di tahun 2024, 2023 lalu itu menjadi referensi ya bagi pemerintahan yang akan datang untuk menutup atau memperbaiki lubang-lubang yang masih terengah tadi atau masih terbuka ya. Yang paling mencolok adalah ketika tiap hari kita mencermati, mengamati betapa banyaknya perusahaan-perusahaan terutama juga teman-teman UMKM
yang sudah mulai mengurangi produksi. Sebagian menutup pabrik, sebagian menutup warungnya, kemudian terjadilah muntahan tenaga kerja yang tidak terserap di pasar tenaga kerja, alias penganggurannya semakin banyak. Job seeker, pencari kerja semakin banyak. Setiap ada kegiatan job fair, betapa banyak ribuan anak-anak muda kita, anak-anak muda terdidik, itu mencari lowongan pekerjaan atau formasi. Nah, itu tentu harus menjadi semacam catatan serius untuk, maaf kata, pemerintahan yang akan datang, untuk ini bisa diselesaikan di paling tidak, saya tidak mengatakan di 100 hari pertama karena itu terlalu pendek ya. Ya mungkin di setahun 2 tahun ke depan di era pemerintahan baru. Yang kedua, juga mungkin perlu direview. Nah, ini yang kita malas sekali kita melakukan review, pengkajian ulang terhadap polisi-polisi yang kita desain. Jangan-jangan polisi-polisi yang kita desain 2, 3, 5 tahun lalu itu meet atau cocok dengan era waktu lalu. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, perubahan landscape, perubahan dinamika masyarakat, mungkin polisi-polisi besar dari pemerintah barangkali sudah nggak in lagi dengan kondisi sekarang, sehingga perlu ada semacam review, kemudian dilakukan adjustment. Tadi Mas Arief sampaikan, dalam situasi perlambatan ekonomi ini, apakah tepat misalnya tadi tarif PPN-nya dinaikkan menjadi 12%? Itu kan sebuah isu yang itu disampaikan oleh teman-teman pelaku usaha yang secara langsung terefek atau terpapar dengan kebijakan fiskal itu. Yang kedua, katakanlah begini, kalau memang harus menaikkan rasio pajak 12%, lalu bagaimana untuk tetap mampu menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah, sehingga mereka tetap punya kemampuan membeli, kemampuan konsumsi, sehingga tidak begitu menekan prestasi usaha dari teman-teman pengusaha, terutama UMKM yang selama ini menjadi semacam backbone atau tulang punggung ekonomi Indonesia. Nah, kejelian dan kegesitan sama agility ya, kelincahan mendesain kebijakan disesuaikan dengan ruang dan waktu serta situasi kondisi itu saya kira penting, Mas Pras, untuk dikerjakan. Saya maklumi, mohon izin Mas Arief, saya maklumi, mungkin tahun ini karena sebagian fokus energi kita banyak terserap di isu-isu politik, sehingga isu-isu yang di area ekonomi relatif kurang tereksplorasi, sehingga tidak ada orang yang menyadari bahwa indikator-indikator ekonomi utama, PMI yang di bawah threshold 50, deflasi 4 bulan berturut-turut, angka pengangguran semakin meningkat, kemudian angka NPL di UMKM juga makin meningkat, itu tidak dirasakan, tidak disadari. Nah, saatlah di forum ini kita istilahnya memberikan wake up call ya, atau ya istilahnya itu lonceng ya kepada pengambil kebijakan untuk ayo ke depan PR-PR ini jangan sampai berkelanjutan, tapi kita selesaikan satu demi satu. Baik Pak Rian, ini menarik di masa transisi ini, apakah nanti kita sudah bisa meninggalkan pijakan yang kuat untuk pemerintahan berikutnya, atau justru pemerintahan berikutnya juga harus mereview lagi nih kebijakan sebelumnya untuk kita mencari inovasi baru. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Rian, Mas Arief, kita akan jeda kembali. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kiranto dari LPPI dan juga Mas Arief Satria Kurniagung dari HIPMI. Baik, nah Mas Arief, Anda melihat bagaimana solusi jalan ninja apa yang mungkin bisa segera dilakukan kalau memang ini adalah masa transisi, berarti tumpuan harapan kepada pemerintahan berikutnya begitu ya Mas Arief, silakan. Iya, kami dari HIPMI saat ini lumayan optimis Mas dengan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan. Karena ini merupakan keberlanjutan dari pemerintahan saat ini, tentunya kita harapkan proses transisinya juga akan lebih smooth, akan lebih lancar dan tidak berlama-lama, tidak berbelit-belit dari prosesnya. Karena sekarang juga sudah ditunjukkan sudah dilakukan reshuffle ya, ada beberapa menteri yang dimasukkan dari timnya Pak Prabowo yang mungkin akan melanjutkan di kabinet berikutnya. Nah, memang yang diperlukan sebenarnya buat pemerintah hal-hal yang sifatnya lebih menyeluruh Mas ya. Seperti tadi saya bilang pemerataan pendidikan, itu kan karena kita perlu menyiapkan SDM buat bonus demografi nanti. Nah, kemudian kita juga perlu sederetan kebijakan yang tentunya akan lebih konkret lagi buat UMKM dan IKM tadi saya juga tegaskan. Karena saat ini juga kita membutuhkan bagaimana caranya supaya industri kecil manufaktur IKM ini mulai digiatkan lagi, bukan hanya perdagangan saja.
Ya, Nah, ya. terus kemudian ya kedepannya kami HIPMI juga rencananya bulan depan akan menyerahkan peta jalan kewirausahaan kepada Presiden terpilih, karena saat ini kami melihat kebijakan pemerintah terkait kewirausahaan khususnya UMKM itu masih sporadis dan tidak menyeluruh. Nah, makanya kami juga ingin membuatkan bagaimana supaya lebih terukur, karena jumlah pengusaha saat ini cuma 3,6% di Indonesia, di mana negara-negara maju itu sudah di atas 10%. Oke. Padahal inti dari untuk peningkatan ekonomi ini tentunya adalah pembukaan lapangan pekerjaan yang akan ditentukan sekali oleh wirausaha. Baik, Mas Demikian dari Arif. kami, Mas. Oke, terima kasih. Dan bagaimana Pak Rian, jurus itu apa yang bisa Anda rekomendasikan begitu? Saya sepakat Ya. dengan Mas Arif tadi ya. Jadi kalau dari gambar besarnya, memang desain kebijakannya harus tetap inisiasinya adalah lebih tetap pro growth, ya pro pertumbuhan. Karena ini sebagai komitmen politik dari Pak Prabowo dan Pak Gibran ya untuk mendorong pertumbuhan. Oke. Bahkan waktu itu kan beliau sampaikan 7-8%. Betul. Maka nuansa pembobotan untuk kuota anggaran APBN tahun depan dan tahun depannya lagi harus condong kepada pro pertumbuhan. Yang kedua, maka desain kebijakan-kebijakan dari sisi fiskal, dari sisi moneter, dan juga dari sisi keuangan, kita punya trisula kebijakan, juga harus saling mensupport untuk bagaimana menopang pertumbuhan ini akan lebih tinggi lagi dan lebih sustain, ya. Jangan kita tumbuh 7% lalu turun lagi, tapi berkesinambungan dan juga inklusif. Ini penting karena kita lupa dengan kata inklusif. Inklusif itu artinya memberikan impact atau manfaat kepada banyak orang, banyak pihak. Ya. Yang ketiga, kita perlu menyiapkan juga SDM kita untuk memiliki sense of entrepreneurship yang tinggi. Ini betul Mas Arif, saya dari dulu concern. Sejak era kementerian yang lama, mungkin 15 tahun lalu saya sudah mengumandangkan hati-hati. Lama-kelamaan kita akan menjadi negara pedagang. Karena kita lebih suka lalu jualan menjual barang dengan margin yang tipis. Nah, kalau ini kita terjebak kepada situasi negara dagang, maksud saya, itu bahaya. Karena nanti yang menikmati margin yang lebih tinggi itu adalah produsen. Nah, produsennya adalah kebanyakan produsen-produsen dari luar negeri. Karena kita menjual barang-barang impor. Nah, ini yang nggak boleh terjadi seterusnya. Oleh karena itu, sejak usia dini, ya perlu penanaman nilai-nilai mengenai bagaimana kewirausahaan, entrepreneurship lah. Ini yang menurut saya kita kurang di situ. Oke. Karena di balik entrepreneurship itu, di situ ada nilai-nilai mengenai keuletan, mengenai militansi, mengenai kolaborasi, sinergi dan sebagainya. Jadi saya sepakat. Nah, kita punya budget besar sekali Mas Arif di APBN tahun 2025 itu alokasi anggaran pendidikan itu seingat saya angkanya kepalanya 700 triliun. Nah, mudah-mudahan dari bagian 700 triliun itu bisa dialokasikan untuk tadi mendorong pengembangan jiwa-jiwa kewirausahaan, baik itu dari usaha dini sampai mungkin ke perguruan tinggi ya. Itu menurut saya akan keren sekali gitu loh. Dan kita menuju Indonesia Emas 2045 nanti kita akan punya tulang punggung generasi muda yang jiwa entrepreneurship-nya nggak kalah dengan jiwa entrepreneurship dari negara tetangga. Karena kita hidup tinggal di ibaratnya tuh di global village di kampung dunia. Jadi kita nggak boleh kalah. Oke. Itu Mas Fred. Baik, itu dia yang paling utama bagaimana pemerintah memperbaiki lagi kebijakan-kebijakan yang pro growth tadi begitu, dan sambil paralel kita meningkatkan skill juga nih SDM kita, jiwa kewirausahaannya begitu, tidak boleh menjadi pedagang saja tapi produsen. Itu yang paling utama bisa meningkatkan kesejahteraan dan inklusif yang paling utama pemirsa untuk bisa mengatasi. Ya, semoga itu bisa menjadi solusi juga untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Pak Rian, terima kasih juga atas waktu sharing yang sudah Anda sampaikan serta analisisnya, dan juga Mas Arif, terima kasih atas insight yang sudah Anda sampaikan juga kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Rian, Mas Arif. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Mas Pras, Marian, mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan skema power wheeling dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia.